Tonton video ini sampai habis buat kalian yang mau melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Oke guys, jadi hari ini gua mau membahas sebuah topik yang sering banget nih jadi pertimbangan bagi anak-anak kelas 12 yang udah mau lulus. Yaitu biasanya mereka dilema antara harus kuliah atau kerja. Namun di sini gua cuma mau meng-highlight kuliah aja. Soalnya ini adalah pilihan gua waktu lulus. Gua mau bahas kenapa kuliah itu penting, apa aja pertimbangan dan plan yang harus dipersiapkan, serta fakta dunia perkuliahan berdasarkan pengalaman pribadi gue. Simpelnya kuliah itu jadi jembatan lo buat meraih impian, terutama bagi profesi yang butuh gelar sarjana, kayak dokter, guru, insinyur, dosen, dan sebagainya. Ya kecuali mungkin kalau mau jadi TNI, polisi, pemain bola, atau pengusaha yang mungkin gak terlalu butuh banget gitu sama gelar sarjana. Kuliah juga bisa bantu lo buat mengembangkan diri lo, atau bisa juga rebrand diri lo yang lama. Contohnya gue nih, dulu gue waktu SMA anaknya itu insecure, pemalu, padahal sebenarnya gue itu anaknya pintar. Cuma masalahnya gue itu suka banget insecure sama diri sendiri. Tapi sekarang gue jadi lebih pede dan juga gue mampu keluar dari zona nyaman berkat organisasi dan support system dari temen juga. Selain itu lo juga bisa mengembangkan skill public speaking dan juga soft skill lainnya kayak kerjasama dalam tim dan juga komunikasi. Dari sini lo juga bisa nambah relasi lo biar makin luas dengan orang-orang yang punya latar belakang yang beragam. Jadi pikiran lo gak bakal stuck di situ-situ aja. Dan ini juga modal penting buat karir lo ke depan. Kalau di luar dari sisi sosial ya, dari kuliah lo bisa memperdalam bidang ilmu yang lo sukai waktu sekolah. Misalkan lo suka fisika, lo bisa kuliah ke jurusan fisika yang nantinya bakal ngasih insight mendalam soal dunia fisika yang gak bisa lo dapatkan waktu sekolah. Nah dari gabungan ilmu, relasi, sama soft skill yang lo dapat tadi, nantinya itu bakal membuka kesempatan karir lo menjadi lebih mapan. Sebelum kuliah lo harus yakin bahwa lo itu udah yakin dan niat buat kuliah. Kenapa? Soalnya ini bisa ngaruh juga ke produktivitas lo sewaktu kuliah. Takutnya lo nanti malah jadi males masuk kelas, malas kerjain tugas, ujung-ujungnya nilai jelek, harus ngulang kelas, dan akhirnya jadi mahasiswa abadi dan gak lulus-lulus di saat teman-teman lo udah pada sukses. Terus pastiin juga lo masuk ke jurusan yang lo suka dan lo minati. Jangan sampai lo nyesel karena salah jurusan kayak gua yang bikin kuliah gua jadi males. Padahal gua emang dari dulu niat banget buat kuliah. Cuma gua salah pilih jurusan akibat gue gak punya rencana cadangan. Nah ini juga gak kalah penting nih. Pastiin lo udah punya rencana cadangan kalau misalkan lo gak keterima di jurusan yang lo sukai. Entah itu nyoba lewat jalur tes, pilih jurusan lain yang juga lo minati, ya jadiin pilihan kedua lah. Atau kalau jalur tes atau SNBT gak lolos, lo bisa gap year dulu sambil kerja mungkin buat mempersiapkan otak lo buat SNBT tahun depan. Banyak teman gua nih yang gap year, alhamdulillah rata-rata dari mereka berhasil lolos ke univ dan jurusan favorit mereka. Dengan catatan lo harus bersungguh-sungguh, rajin, dan juga tekun selama gap year. Ya tekun belajar lah maksud gua. Terus kenapa lo bisa salah jurusan, Bang? Nah jadi waktu itu gua gak terlalu peduli lah soal kuliah, dan gua gak terlalu expect gua bakal gagal masuk jalur SNBP. Soalnya nilai raport gua bisa dibilang bagus lah, dan juga waktu itu gua emang lagi ada masalah pribadi, jadi gua gak terlalu fokus ke kuliah. Dan setelah gue gagal di SNBP, akhirnya gue bingung dan malah ngasal milih jurusan yang ternyata ada banyak matematikanya, yang mana gue benar-benar anti banget sama yang namanya matematika. Itu pun untung gue masih keterima jalur SNBP dan gak harus bayar pilih jalur mandiri. Dan yang terakhir, gue mau bahas soal fakta-fakta di dunia perkuliahan berdasarkan pengalaman gue. Yang pertama, banyak yang naksir sama teman sekelas. Ini asli. Soalnya gue juga pernah ngalamin sendiri. Dan juga banyak teman gue yang cinlok sama teman sekelas. Walaupun asyik, dia dapat crush atau bahkan pacar baru, tapi gue enggak menyarankan kalian buat pacaran. Gue sendiri gak sampai jadian ya, tapi banyak teman gue yang jadian, ujung-ujungnya putus, dan ujung-ujungnya mereka malah canggung waktu di kelas. Jadi ya gue gak menyarankan kalian buat pacaran dulu lah. Gak semua yang kuliah itu pintar guys. Mungkin di sini banyak yang mikir kalau wah
Semua mahasiswa tuh kritis, analitis lah, dan rajin bertanya waktu di kelas. Padahal faktanya gak semua mahasiswa kayak gitu. Ada juga yang pengetahuan dan pola pikirnya ya masih setingkat anak sekolahan lah. Ya mungkin ini gak berlaku buat mahasiswa di kampus-kampus top di Indonesia. Tapi sebagian besar kampus tingkat menengah atau bawah, gue yakin biasanya kalau pas presentasi ada yang nanya, mereka malah cari jawaban di ChatGPT, bukan dari pemahaman mereka sendiri. Ini sekelas mahasiswa loh. Waktu sesi tanya jawab pun gak ada yang nanya. Atau pas suruh jelasin materi, mereka malah pelangap-pelongo di depan kelas. Ya walaupun masih ada mahasiswa yang kritis lah, tapi biasanya mereka malah dibenci lah. Soalnya mereka banyak tanya, nyusahin lah. Padahal itu adalah contoh seorang mahasiswa yang baik guys. Jadi kalau kalian orangnya kritis, analitis, jangan malu buat nanya di kelas. Tapi ya emang perbandingannya kecil kalau dibandingin sama mahasiswa yang ya cuma mingkem aja di kelas. Nah ini yang ketiga nih, ini yang paling serem menurut gue. Dalam satu kelas lo bisa nemu banyak circle, mau itu circle anak rajin, hedon, pemalas, pokoknya banyak deh. Selain itu juga kadang ada orang yang di depan so akrab, so manis, tapi di belakang suka ngomongin dan diam-diam ternyata benci sama lo. Gue bisa tahu soalnya gue suka gabung ke circle manapun, jadi gak terikat ke satu circle aja. Ya jadi intinya lo harus pintar-pintar pilih teman lah, tapi jangan sampai tertutup juga. Dan juga lo harus punya prinsip dan pendirian yang kuat supaya lo gak gampang ke bawah arus. Karena ini penting banget buat masa depan lo. Oke?